Delivery berkobar menyelimuti tangan Z, energi ganas berkumpul menjadi bola cahaya terang. Senyum tipis terukir di wajah tegasnya saat satu-satunya matanya bersinar dengan kegembiraan yang jahat. Duel antara kau dan aku ya, ini pasti akan sangat menarik. Di aula besar dengan lantai keramik putih berkilauan, bayangan Jin Runcandel membentang panjang di lantai. Tiba-tiba, aura pembunuh yang gelap dan dingin meledak hebat dari Z, membuat udara di sekitarnya seolah membeku. Ia bersuara, nada rendah yang mengancam nyawa. Jelaskan, tergantung pada jawabanmu, aku bisa memenggal kepalamu di sini sekarang juga. Meskipun tekanan mengerikan membebani bahunya, Jin tetap tidak gentar. Anda telah memilih metode khusus untuk senior yang menindas junior terhadap para siswa, padahal Anda tahu, saya juga ada di kelas ini. Suara Z Runcandel menggema, dingin dan tajam di tengah ruang yang menyesakkan. Aku anggap itu sebagai serangan darimu. Segera setelah pernyataan itu, gelombang energi emas yang mengerikan meledak dari Z, merobek udara dan melesat langsung ke arah Jin seperti tsunami. Kekuatan dahsyat itu membuat tanah di sekitarnya bergetar dan retak. Menghadapi serangan yang menghancurkan itu, Jin tetap berdiri teguh, mata birunya tidak bergeming sedikit pun. Pedang itu melesat melewati wajah Jin, tetesan darah kecil mulai merembes dari pipinya. Tetapi tatapan matanya tetap tajam, teguh menatap lurus ke arah lawan. Ketika gelombang energi memudar, ruangan diselimuti keheningan mematikan. Z menatap Jin, mata tunggal di balik penutup mata merah menyala memancarkan tatapan berbahaya. Jadi, ia berkata dengan suara berat penuh otoritas, "Kau tidak puas karena aku melatih anak-anak itu, jadi kau membuat masalah ini." Jin menyeka noda darah di pipinya, wajahnya yang rupawan tidak menunjukkan emosi khusus selain ketenangan yang luar biasa. Kecuali bagian ketidakpuasanku, ia membalas, suaranya jernih namun tidak kalah tegas. Semuanya benar seperti yang Anda katakan. Zen melanjutkan bertanya, "Jika memang begitu, seharusnya kau mengarahkan pedangmu padaku. Mengapa justru melukai seorang murid? Di kejauhan, para murid lain hanya bisa menahan napas, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Menghadapi tekanan yang menakjubkan, Jin Runcandel tetap tenang, bahkan senyum tipis sempat terukir di bibirnya. Ia menatap lurus pria berkuasa itu, suaranya mantap dan jelas. Itu karena saya belum bisa mengalahkan paman. Jika saya pikir saya bisa menang, saya tidak akan menargetkan Kajin atau saudara-saudara saya." Jawaban Jin yang belak-belakan dan berani membuat suasana semakin tegang. Aura kuat yang bersinar terang tiba-tiba memancar dari tangan Z. Kekuatan seorang kesatria bintang 8 membuat ruang di sekitarnya tampak melengkung. Mata tajam di balik penutup mata merahnya menyipit. Suaranya bernada mengancam. "Tapi, sepertinya kau tidak terlalu menghargai nyawamu. Atau kau terlalu mengandalkan fakta bahwa kau adalah putra kepala keluarga." Terlepas dari aliran kekuatan mengerikan yang tertuju padanya, Jin sama sekali tidak gentar. Ia dengan tenang membalas, "Bukan begitu, Paman. Saya hanya tidak menganggap bahwa berdiam diri dan melihat saja hanya karena lawan lebih kuat adalah tindakan yang akan dilakukan oleh seorang Runcandel." Ucapan Jin seperti petir yang menyambar telinga para saksi. Semua mendongak dengan ekspresi sangat terkejut. Z perlahan menurunkan tangannya, auranya menghilang. Ia menatap Jin, sebuah emosi yang sulit ditebak melintas di satu-satunya matanya. Suaranya yang dalam bergema di seluruh area latihan. "Kehilangan nyawa hanyalah sesaat, sedangkan kehormatan adalah selamanya, bukan?" Senyum licik dan penuh makna muncul di wajah Z. Betapa bodohnya, di tengah lapangan latihan yang luas, di mana barisan murid berdiri terpaku dalam keheranan, Z Runcandel tertawa terbahak-bahak. Tawanya penuh kegembiraan saat dia menatap lurus ke arah Jin yang berdiri teguh di hadapannya. "Kesombonganmu sungguh bodoh, sangat bodoh sampai-sampai membuat paman ini senang. Baiklah, aku akan mengakuinya untukmu. Kamu benar-benar pantas hidup dalam keluarga Runcandel." Setelah memberikan pujian langka kepada Jin, Z berbalik ke arah murid-murid lain. Suaranya menggelegar seperti guntur, terukir dalam benak setiap orang yang gemetar. "Para murid, jangan pernah lupakan hari ini. Apa yang baru saja kalian saksikan adalah esensi dari keluarga Runcandel." Wajah Z Runcandel menyiring dalam senyum fanatik. Satu matanya yang tersembunyi di balik penutup mata merah menyala seperti bara, memancarkan gairah yang gila. Dia menggeram, "Ayo para murid, teruslah bertarung. Jangan pernah lupakan diri kalian yang sebenarnya." Z Runcandel menyatakan dengan tegas, "Kalian dibubarkan. Pelatihan akan dimulai besok." Mendengar perintah yang tegas itu, Haitona dan kembarannya segera berdiri tegak, serentak menjawab dengan tegas, "Baik, Tuan." Begitu punggung Z menghilang, Haitona tak bisa menahan diri untuk menggertakkan gigi dan mengumpat pelan, "Sialan sekali." Jin, yang menyaksikan seluruh kejadian itu, diam-diam mendekati kedua kakaknya yang sedang murung. Ia mulai berbicara dengan nada tenang namun penuh makna tersembunyi, "Aku akan memberi kalian nasihat sebagai adik kalian berdua. Mungkin sekarang kalian lebih takut pada kakak-kakak
yang lain. Tapi akankah masa depan tetap seperti itu? Mulai sekarang, jangan hanya berfokus pada apa yang ada di depan mata. Akan lebih baik jika kalian bertindak sambil memikirkan masa depan juga. Setelah mengatakan itu, Jin berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan si kembar berdiri terpaku di tengah aula yang sepi, tenggelam dalam perenungan tentang kata-kata penuh makna dari adik bungsu mereka. Sekembalinya ke kamarnya yang nyaman dan mewah, Jin disambut dengan gembira, "Tuan muda, Anda pulang lebih awal." Tangan Jin diletakkan di gagang pedang emas murni yang tergeletak di meja, ia hanya menjawab pelan, tatapannya tegas, seolah ia sudah memiliki rencana sendiri. Di ruangan mewah yang bermandikan cahaya kuning hangat, Jin berdiri tegak, matanya tajam. Gili, pengasuh setia, perlahan mendekat, membawa nampan teh porselen yang indah di tangannya. "Gili," Jin memanggil. "Ya tuan muda," jawabnya lembut. Jin langsung pada intinya, suaranya tenang namun mengandung bobot. "Aku sudah memulai perang perebutan kekuasaan dengan si kembar Tona, tapi aku rasa mungkin kedua kakak perempuanku, An dan Miu, berada di belakang mereka mendukung mereka." Pernyataan mendadak itu membuat Gili tertegun, matanya membelalak, setetes keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Keduanya, benarkah itu tuan?" Jin mengangguk tipis membenarkan. "Ya," lanjutnya, "mengingat kejadian itu, aku melukai salah satu murid yang pergi bersama kakak-kakakku. Setelah sedikit penyelidikan, sepertinya dia termasuk dari kubu kakak-kakak perempuanku. Dan juga berkat perkataan kakak-kakakku yang tidak disengaja, sekarang dia sudah menjadi bagian dari kubu mereka. Jika kakak-kakak perempuanku tahu tentang itu, mereka mungkin akan sangat marah." Mendengar ini, Gili terdiam, dengan cepat merangkai peristiwa di benaknya. Dia sangat memahami aturan tak tertulis dalam keluarga. Orang biasanya hanya merekrut orang yang lebih lemah dari mereka ke dalam faksi. Sebenarnya, dengan kekuatan kakak-kakak Jin, mereka tidak mungkin bisa merekrut seorang kesatria bintang 5 ke dalam faksi mereka. Sementara Gili masih larut dalam pikirannya, senyum percaya diri dan sedikit licik tersungging di bibir Jin. Sepertinya, semua masalah rumit ini berada dalam genggamannya dan perhitungannya. Gili bersuara dengan ekspresi kekhawatiran yang tak dapat disembunyikan. "Tapi kedua nona itu sudah menjadi pemegang bendera, Tuan. Ada hukum tak tertulis bahwa pemegang bendera seharusnya hanya bertarung dengan pemegang bendera lainnya." Duduk di kursi berukir indah, Jin menjawab dengan santai, mata birunya memancarkan ketenangan yang luar biasa saat ia menyesap teh. "Tidak apa-apa, Gili. Aku malah senang kakak-kakak itu mulai memperhatikanku. Ini adalah pukulan telak bagi mereka. Karena keduanya adalah pemegang bendera, mereka tidak punya alasan untuk langsung mendatangiku dan membuat masalah. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah menggunakan otoritas pemegang bendera untuk mengintervensi alokasi anggota tim dan tingkat kesulitan misiku, agar aku bisa mudah terluka atau tewas. Namun, di antara misi-misi berlevel tinggi, ada banyak misi solo, dan dalam misi-misi itu tidak akan ada yang mengawasiku. Itu berarti aku bisa bebas menggunakan seluruh kekuatanku." Kekhawatiran di wajah Gili langsung lenyap, digantikan oleh ekspresi terkejut yang kemudian dengan cepat berubah menjadi kegembiraan yang meluap-luap saat ia memahami maksud tuannya. Ia menyatukan kedua tangannya, berseru dengan gembira. "Jika begitu, ini benar-benar kesempatan yang luar biasa." Jin tersenyum tipis, matanya penuh percaya diri. "Benar." Jin berpikir, "Aku hanya perlu berterima kasih kepada para nona dan mengumpulkan lebih banyak prestasi." Dan Jin melanjutkan berpikir, tangannya tiba-tiba terulur ke bawah. Murakan, dalam wujud kucing hitam yang sedang santai berbaring di lantai, tiba-tiba terkejut saat diangkat ke udara. Jin tersenyum nakal, mengangkat kucing hitam yang tercengang dengan mulut terbuka setinggi wajahnya. "Sepertinya tidak akan ada masalah jika aku membawa seekor kucing, kan?" Gili berseru pelan dengan terkejut. "Astaga!" Jin menatap lurus ke kucing yang terpaku, nadanya menjadi lebih serius. "Tapi Murakan, aku tidak akan membawamu dalam misi, karena aku punya hal lain yang harus kau lakukan." Mata Murakan menyipit penuh kejengkelan. "Hal lain? Hal apa?" Jin meletakkan Murakan, mengarahkan pandangannya ke Gili dan kucing hitam itu. "Aku akan memberitahu kalian berdua nanti. Jadi, sampai saat itu, kalian berdua tetaplah diam." Gili tersenyum lembut dan menunduk patuh. "Baik, Tuan Muda." Sementara itu, Murakan berbalik dengan kesal, mendengus keras. Jin melanjutkan, suaranya penuh wibawa. "Nanti, setelah kalian bertiga menyelesaikan latihan sore, kalian akan mengikuti pelatihan khusus di area latihan rahasia hanya untuk mereka yang memiliki darah keluarga Runcandel." Di aula pelatihan yang luas, cahaya keemasan yang hangat menyinari landai batu yang mengkilap, tempat tiga pemuda berdiri tegap di hadapan Zed Runcandel. Ia melipat tangan, tatapan tajam dari satu-satunya mata menatap lurus ke arah mereka, suara penuh wibawa terdengar.
Ini adalah hak istimewa yang khusus bagi mereka yang memiliki darah murni, tapi jangan berharap pelatihan ini akan mudah, mengerti? Ya Tuan, Jin Haitona serempak menjawab, suara mereka tegas dan kuat. Z melanjutkan ceramahnya, nada suaranya nyaring seperti dentingan logam. Si kembar Haitona, dengan perban di wajah mereka, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ilmu pedang klan kita berfokus pada kekuatan, bersifat merusak, dan tanpa sedikit keraguan. Bertarung, menang, menguasai, karakteristik seorang Run Kandel tercermin dalam ilmu pedang kita. Tidak ada definisi spesifik untuk ilmu pedang klan ini. Meskipun ada teknik rahasia dan teknik mutlak, itu hanya dapat dipelajari ketika kalian menjadi pembawa panji. Jin mendengarkan dalam diam, tatapan matanya yang dalam, sekilas memancarkan pikiran. Z sedikit menyipitkan mata, bergumam dengan sedikit jengkel. Sepertinya kakak-kakakku telah menyebabkan kekacauan besar. Kembali ke ekspresi serius, ia melanjutkan menjelaskan, ilmu pedang ini tidak memiliki bentuk yang tetap, baik dari segi gerakan maupun prinsip. Ini adalah perbedaan terbesar antara klan Run Kandel dan klan bela diri lainnya. Tahukah kalian mengapa ilmu pedang klan kita tidak memiliki bentuk yang tetap? Jin dengan cepat menjawab, itu karena kemampuan fisik dan bakat unik yang dimiliki klan Run Kandel. Zen mengiyakan, benar sekali. Di tengah ruang hampa yang luas, sebuah suara agung bergema, menegaskan garis keturunan yang mulia. Menjadi seorang Run Kandel berarti memiliki garis darah yang diberkati. Kalian memiliki tubuh dan bakat pedang yang jauh melampaui imajinasi manusia biasa. Bahkan jika ada sedikit perbedaan, kalian tetap berada di tingkat yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan orang-orang biasa. Z Run Kandel bersuara serak dan dalam. Apa yang telah kalian pelajari sampai saat ini sangatlah sederhana dan mudah. Sekarang, aku akan membagikan setiap orang sebuah bola baja. Bunyi kerak kering terdengar saat tangan Z yang bersarung tangan masuk ke dalam kotak kayu, mengambil bola logam abu-abu kusam. Satu persatu, bola-bola itu diberikan kepada setiap orang. Jin menerima bola yang sangat berat itu dengan kedua tangannya. Merasakan getaran samar dari dalam, ia sedikit mengerutkan kening, penuh keraguan. Apa ini? Ada sesuatu di dalamnya, potongan baja. Z menjelaskan, ini disebut batu suara jernih, karena ketika kamu memukulnya, suara yang jernih akan bergema. Sekarang, Atu akan memperdengarkan kalian 3 jenis suara yang dihasilkan batu suara jernih. Jadi, dengarkan baik-baik. Tanpa peringatan, Z mengayunkan pedang di tangannya, melayangkan pukulan kuat ke batu itu. Suara keng yang menusuk telinga bergema, diikuti oleh gelombang suara melengking tinggi, setajam jarum, menembus gendang telinga semua yang hadir. Haitona Run Kandel segera meringis kesakitan. Kedua tangannya cepat-cepat menutup telinganya, berusaha menghentikan suara menyiksa itu. Dia merintih. Berdiri di sampingnya, Jin juga sedikit terkejut karena ketidaknyamanan yang tiba-tiba, tetapi dia tetap jauh lebih tenang. Melihat reaksi anak-anak itu, Z dengan dingin berkomentar, ini benar-benar suara yang tidak menyenangkan, bukan? Tanpa menunggu jawaban, dia melanjutkan, ini adalah suara berikutnya. Sekali lagi ayunan pedang, suara keng yang lain bergema ketika bilah pedang menyentuh batu itu. Namun kali ini, alih-alih suara yang menyiksa, sebuah melodi jernih yang merdu menyebar ke seluruh ruangan. Haitona tertegun melepaskan tangannya dari telinga, mulutnya sedikit ternganga. Jin pun tak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan seruan penuh keagungan. Seperti yang baru saja kalian dengar, suara yang dihasilkan oleh batu kebijaksanaan akan berbeda, tergantung pada kekuatan yang kalian gunakan untuk memukulnya. Jika tidak menggunakan kekuatan yang cukup, ia akan menghasilkan suara yang sangat keruh, dan jika menggunakan kekuatan yang tepat, suara yang keluar akan sangat indah. Aku mengerti. Z berbalik, mata tajam di balik penutup mata merahnya, menyapu kedua pemuda yang berdiri tegak. Latihan ini adalah agar kalian dapat menghasilkan suara indah itu setiap kali menyerang. Itu berarti, ini digunakan untuk melatih kemampuan kalian dalam mengendalikan kekuatan, tekad, dan konsentrasi. Jin Run Kandel mendengarkan dalam diam, ekspresinya tenang, tetapi matanya memancarkan analisis mendalam. Dia berpikir dalam hati, jika mempertimbangkan kemampuan fisik keluarga Run Kandel, ini memang latihan yang sempurna, meskipun terlihat sederhana. Namun demikian, ini juga hanya latihan berulang-ulang memukul batu kebijaksanaan. Ini terlalu aman untuk menjadi latihan khusus, hanya untuk keluarga Run Kandel. Keraguan mulai tumbuh di hati Jin saat ia bersama Haitona, berdiri di hadapan batu itu, merasakan bahwa latihan yang tampak sederhana ini menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Z memecah keheningan. Ayo, ini suara terakhir. Jin dengan skeptis. Jadi, apa suara ketiga itu? Aku yakin telah mendengar bunyi gemeretak dari dalam batu dalam. Rasanya seperti ada serpihan baja.
Sebagai jawaban, Z hanya sedikit menyeringai. Dia mengayunkan pedangnya. Sebuah lengkungan sempurna dari cahaya keemasan terang menyayat udara, melesat lurus ke arah batu abu-abu yang diletakkan di atas bangku kayu kecil. Dalam sekejap, kilatan horor menyambar di benak Jin. Ingatan akan suara gemeretak dan pemandangan di depannya terhubung menjadi kebenaran yang mengerikan. Mata birunya terbelalak, dipenuhi kengerian yang ekstrim. Tidak mungkin. Tanpa ragu sedetik pun, Jin menyerbu, mendorong Haitona dan saudara lainnya yang berdiri di sampingnya dengan sekuat tenaga. Tiarap! Tepat saat kedua saudaranya masih bingung dan belum mengerti apa yang terjadi, pedang kayu itu menghantam bongkahan batu. Suara kerak yang memekakkan telinga terdengar. Sebuah ledakan mengerikan mengoyak kesunyian ruang latihan. Cahaya menyilaukan dari ledakan itu menelan segalanya. Bola api cemerlang meledak hebat tepat di tengah ruangan, membakar udara dan menciptakan panas yang luar biasa. Saat cahaya memudar, meninggalkan tirai tebal asap dan debu, suara batuk tersedak mulai terdengar. Di tengah reruntuhan, Haitona tergeletak terlentang di tanah, seluruh tubuhnya tertutup debu. Di tengah kekacauan, Jin Runcandel berdiri membeku, wajahnya sedikit berdebu, matanya terbelalak kaget. Dia berbalik melihat saudara-saudaranya yang berada dalam kondisi serupa, suaranya penuh kebingungan. Apa yang barusan terjadi? Berbanding terbalik dengan kepanikan anak-anak, Z Runcandel berdiri tegak, sama sekali tidak terpengaruh oleh ledakan. Dia berbicara dengan suara tenang, ekspresinya tidak berubah. "Hoh, si bungsu benar-benar memiliki insting yang tajam ya. Benar, jika kalian menggunakan kekuatan terlalu besar untuk memukul batu murni, itu akan meledak seperti barusan." Tatapannya dingin mengarah ke lantai keramik, di mana sebuah lubang dalam berbentuk jaring laba-laba telah terbentuk tepat di pusat ledakan, seperti peringatan diam akan kekuatan yang baru saja mereka saksikan. Di tengah pemandangan yang menyala-nyala seperti neraka, Z bersuara, suara yang bergema dan tegas. "Baiklah, sekarang kalian sudah tahu semua yang perlu diketahui. Mulai latihan."